Halo sahabat box novel semua, bagaimana kabar kalian? Mimin harap baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir episode 5 di bagian 2. Cekidot. Sayang, bangun yuk. Tristan masuk ke dalam kamar. Ia duduk di tepi ranjang, memanggil Haruna kembali dengan panggilan sayang. Aku tahu kamu tidak tidur, ayo kita sarapan. Tristan mengguncang bahu Haruna dengan pelan. Ia naik ke tengah ranjang karena Haruna tidak mau menyahut. Karena kamu tidak mau sarapan, kita tidur saja kalau begitu, ucap Tristan sambil menarik pinggang Haruna dan memeluknya dengan erat. Haruna memberontak dan segera bangun. Kita sarapan, ucap Haruna ketus. Ia menarik tangan Tristan dari pinggangnya. Pelukan Tristan justru semakin erat. Lepaskan tanganmu. Tristan melepaskannya. Ia bangun dan mengulurkan tangannya. Haruna tidak mau menggenggam tangan Tristan dan melangkah melewati Tristan. Grab. Tristan memeluk Haruna dan menahannya supaya tidak pergi. Jangan pergi dulu, ucap Tristan. Tadi ngajak sarapan, sekarang tidak boleh pergi. Kamu tahu tidak sih, aku lapar, keluh Haruna. Tristan mengambil dasi dan menutup mata Haruna. Awalnya Haruna protes karena ia tidak mau berjalan dengan mata tertutup. Akan tetapi Tristan mengatakan akan menggendong Haruna sampai di meja makan. Terpaksa ia menuruti perintah Tristan. Haruna melingkarkan tangannya di leher Tristan. Hatinya berdebar-debar. Apa yang akan Tristan lakukan sebenarnya? Pertanyaan itu mengisi pikiran Haruna. Rasa kesalnya juga sudah pudar setelah Tristan meminta maaf dan memberitahu kalau ia menyiapkan kejutan untuknya. Duduk di sini, ucap Tristan setelah mereka tiba di ruang makan. Jangan dibuka dulu. Tristan menahan tangan Haruna ketika ia akan membuka penutup matanya. Kejutan apa sih sayang? Bikin penasaran aja, ucap Haruna. Ia mendengar Tristan menyalakan korek api, tapi tidak tahu apa yang akan Tristan lakukan dengan korek itu. Ia semakin penasaran. Nah, sekarang sudah siap, aku akan membuka penutup mata kamu, sayang. Siap-siap ya, ucap Tristan sambil membuka simpul di belakang kepala Haruna. Dengan perlahan-lahan Tristan menurunkan dasi yang menutup mata Haruna. Surprise! Haruna menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Di atas meja makan tersaji berbagai macam makanan kesukaan Haruna. Yang membuat Haruna tercengang adalah kue ulang tahun berbentuk hati dengan krim stroberi dan hiasan bunga berwarna pink. Tristan menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Kedua mata Haruna berkaca-kaca. Ini ulang tahunku tanggal 1 Desember. Mengapa kamu membeli kue sekarang? Tanya Haruna. Tanggal 1 Desember adalah hari di mana kamu dan Pipi diadopsi, kata Om Kamal. Ia mengadopsi kalian di tahun baru sebagai kado ulang tahun untuk Tante Anggi. Jadi tanggal 1 Desember adalah hari ulang tahun mamamu, papar Tristan. Ia mengambil kue ulang tahun itu dan memegangnya tepat 2 jengkal dari wajah Haruna. Tanggal ulang tahunmu adalah hari ini, tanggal 4 Desember. Jadi aku menyiapkan kejutan ini untukmu. Haruna terharu. Apakah aku bodoh di masa lalu? Mengapa aku harus meninggalkan pria yang bagaikan malaikat ini? Haruna menggumam lirih dalam hati. Make a wish, lalu tiup lilingnya. Masih ada kejutan lainnya, ucap Tristan. Hah? Masih ada lagi? Tanya Haruna dengan senyum lebar. Tristan mengangguk. Ia menyuruh Haruna untuk meniup lilinnya. Haruna memejamkan mata dengan mengucapkan harapan dalam hati. Tuhan, aku tidak ingin banyak meminta. Aku hanya berharap hari ini, esok, dan seterusnya kami tetap bersama. Tristan, Raja, dan semua orang yang aku sayangi. Aku ingin hidup bahagia bersama mereka semua. Biarkan keluarga kami bersatu dengan cinta. Wush. Semua lilin di atas kue itu mati setelah ditiup oleh Haruna. Tristan memberikan pisau untuk memotong kue. Haruna memotong kuenya lalu menyuapi sepotong kecil ke mulut Tristan. Terima kasih, ucap Tristan. Ia merogoh saku celananya.
Sebuah kotak beludru berwarna hitam sebesar kepalan tangan Tristan itu diberikan kepada Haruna. "Ini kejutan lainnya untukmu, bukalah." Haruna membuka kotak yang Tristan berikan padanya. Isinya adalah sebuah kalung berliang dengan bandul berbentuk hati dengan inisial nama mereka berdua. Haruna memeluk Tristan. Ia terharu dengan kejutan ulang tahun dari sang suami. Untuk pertama kalinya ada orang lain yang merayakan ulang tahun bersamanya. Dulu Haruna selalu mengadakan ulang tahun bersama Anggi, Pipi, dan Kamal. Ulang tahun Anggi, Pipi, dan Haruna dirayakan bersamaan. Haruna mengecup pipi Tristan lalu berucap, "Terima kasih sayang, aku hiks." Haruna tidak sanggup untuk melanjutkan ucapannya. Ia terisak, bukan bersedih tapi terharu. Tristan mengusap air mata di pipi Haruna. Dengan penuh perhatian, Tristan menyekasi air mata menggunakan tisu. Mereka lalu memakan sarapan yang Tristan beli dari kedai Raja Rasa. Rasa makanan di kedai itu sangat cocok dengan lidah Haruna karena resep di kedai itu menggunakan resep dari Kamal. Haruna belum tahu kalau kedai itu milik ayahnya. Mereka membiarkan Haruna mengingat masa lalunya perlahan-lahan. Scene berpindah. Sore hari, Tristan dan Haruna bersepeda mengelilingi desa. Tiba-tiba Haruna meminta Tristan untuk membawanya melihat pohon bunga mawar liar. Meskipun Tristan sudah menolak, tapi Haruna memaksa masuk ke hutan. "Haruna, kembali, sudah hampir gelap, berbahaya jika kita kemalaman di hutan," teriak Tristan. Namun Haruna tetap mengayuh sepedanya semakin kencang. Tristan tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada istrinya. Tristan mencoba mengejar Haruna. Semakin kencang Haruna mengayuh sepedanya, Tristan semakin khawatir. Haruna melewati jalan yang salah dan mereka menemui jalan buntu. Haruna berhenti mengayuh dan turun dari sepeda. Langit mulai gelap. Saat Tristan berhenti di depan Haruna, Tristan menarik tangan Haruna. "Kita harus pulang, kita bisa tersesat kalau tidak cepat keluar dari hutan ini." Tristan menyuruh Haruna meninggalkan sepedanya dan naik di atas boncengan sepeda yang dibawa oleh Tristan. Tristan mengayuh sepedanya mengikuti bekas roda sepeda. Namun naas, hujan turun dan mereka kehilangan jejak roda sepeda. Langit telah gelap. Mereka tidak dapat melihat apa-apa selain pohon yang terlihat hitam dan samar-samar karena gelap. Tubuh mereka berdua sudah basah kuyup. Tristan melihat gubuk dan membawa Haruna ke sana untuk berteduh. Gubuk itu hanya memiliki 3 sisi dinding yang ditutupi anyaman bambu, sementara bagian depannya terbuka lebar tanpa penutup. Ada sebuah dilan bambu dan juga tengku yang terbuat dari batu kali. "Kita di sini saja dulu. Meskipun kita menerobos hujan, kita tidak akan bisa keluar dari hutan. Aku takut kalau kita semakin tersesat jauh ke dalam hutan." Tristan membuka bajunya lalu memeras agar airnya sedikit berkurang. "Maaf karena aku tidak mendengarkan ucapanmu," ucap Haruna menyesal. "Sudahlah, yang penting kamu tidak terpisah dariku," ucap Tristan menghibur. Haruna dan Tristan menggigil. Andaikan saja mereka bisa menyalakan api. Sayangnya Tristan bukan seorang perokok. Ia tidak pernah mengantongi korek api. Tristan merogoh saku celananya dan mengambil ponsel. Ia ingin menghubungi tim SAR atau pihak penjaga hutan agar menjemput mereka, namun tidak ada sinyal sama sekali. Shit, baterainya habis," gerutu Tristan saat layar ponselnya meredup dan mati. Mereka benar-benar terjebak di dalam hutan di tengah hujan dengan baju yang basah. Bersambung. Wah, makin seru aja nih guys cerita Haruna dan Tristan. Semoga tidak terjadi apa-apa di hutan ini ya sama mereka. Oke guys ya, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.